kelas kami antara saya dengan murid-murid saya kelas 12 IPS 2. Oke. Siapa yang mau menempelkan keyakinan itu? Silakan, Adik. Kemudian jangan membaca novel ini sudah ya, jangan membaca novel sudah. Tertib dalam belajar juga sama ya. Berarti intinya ada dua sini ya. Tiga, Bu. Berikutnya jangan menyentuh barang sembarangan tanpa pengetahuan guru. Maksudnya bagaimana nih menyentuh barang? Bisa dijelaskan? Mungkin apa? Oh, kita kan kayak ada kelas. Nah, berarti kamu ke lab maksudnya? Oh, itu lain lagi nanti yang di kelas ya. Nah, berikutnya saat masuk pelajaran berikutnya tidak boleh ribut saat guru menjelaskan di dalam kelas dan harus mendengarkan ini sama ya, berarti harus fokus. Mengikuti pelajaran kimia dengan tertib juga sama. Sebelum belajar kimia kita
Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahma. Bapak lihat sepertinya ini nggak ada yang nggak baik. Ada apa, Rahma? Saya sangat kesal Pak, teman-teman menuduh saya kalau saya korupsi, padahal saya tidak melakukan itu. Oh, begitu. Bapak pun kan marah itu kalau ada orang menuduh Bapak korupsi tanpa bukti. Terus apa yang terjadi? Saya langsung marah-marah lah Pak sama mereka, karena saya tidak melakukan hal tersebut. Untung kamu bersabar ya, tidak melakukan tindakan yang lebih jauh. Coba kalau kamu tidak akan melakukan tindakan lebih jauh, tentu akibatnya akan fatal. Ya, Pak. Jadi, kira-kira menurut Rahma, keyakinan mana yang Rahma langgar dengan cara membentak-bentak orang tadi itu? Saya tidak menghargai orang lain Pak, jadinya karena saya terlalu emosi. Oke, Bapak pun juga akan melakukan tindakan yang sama pas saat kita emosi. Untung kamu bersabar. Kalau melakukan tindakan yang lain itu tentu hasilnya akan lebih fatal ya nak ya. Oke, coba keyakinan yang Rahma langgar ya, Rahma yakin menghargai orang lain itu penting. Ya, yakin lah Pak. Jadi kalau begitu kamu meyakini menghormati orang lain itu penting. Kira-kira kamu bersedia nggak untuk merubahnya? Bersedia Pak. Dengan cara apa, Nak? Saya ingin memperbaiki diri saya, mengontrol emosi saya, dan menghargai teman-teman saya agar saya tidak terlalu emosi Pak. Iya, bagus kalau begitu Rahma. Jadi ke depan Rahma mau jadi seperti apa? Saya ingin jadi orang yang bisa mengontrol emosi, bisa menghargai teman, bisa membagi jeda untuk saya berpikir apa yang mau saya ucapkan Pak. Bagus kalau begitu nak. Oke, menurut Rahma kalau itu terjadi perasaan Rahma seperti apa? Saya sangat tidak nyaman Pak, karena itu perbuatan yang tidak baik. Tidak baik. Jadi kalau sudah dirubah, kan Rahma berganti untuk merubahnya. Terus kalau udah berubah, perasaan Rahma setelah itu jadi seperti apa? Nyaman Pak. Nyaman, senang, Iya Pak. menjadi orang yang terkontrol emosinya. Oke, kalau begitu Rahma, mari kita coba mencari apa? Menilai diri kita kembali, mengontrol diri kita kembali sehingga Rahma mampu mengendalikan emosi ya Rahma ya. Oke, nanti Rahma bersedia nggak minta maaf sama kawan Rahma itu? Bersedia Pak. Bersedia. Oke, baiklah kalau begitu nanti tolong panggilkan kawan Rahma itu, Bapak mau juga bicara sama dia. Baik Pak. Oke ya Mas, silakan Nak. Silakan keluar. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Suprijal karena telah mengatasi masalah saya dengan segitiga restitusi supaya saya lebih bisa mengontrol emosi, menghargai orang lain, dan saya bisa menjeda waktu untuk berpikir keselanjutannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk yuk. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Sehat? Siap. Beliau tahu nggak kenapa Bapak panggil? Tidak tahu Pak. Nggak tahu. Ini dia Bapak kasih tahu. Ini dia, akhir-akhir ini Bapak perhatikan dan laporan dari guru lain-lain katanya prestasi Rio agak menurun. Nilai Rio sekarang itu sudah di bawah KKM. Kira-kira apa yang terjadi nak? Jadi belakangan ini Rio mempunyai sampingan selain belajar di rumah Pak, yaitu bermain futsal malam, dan terkadang Rio juga malam kadang pulangnya tidak seperti pulang anak sekolah lagi, yaitu terkadang di atas jam 12, jam 1, jam 2, hingga waktu Rio tidak teratur dan tidur juga tidak puas hingga Rio harus tidak dapat mengerjakan tugas dan sering terlambat ke sekolah dan tidak mengerjakan catatan. Oh, bermain futsal Rio ya? Saya Bapak juga senang main futsal itu. Tidak ada salahnya Rio kalau main futsal. Tapi sebagai anak sekolah dia tentu harus pandai membagi waktu. Kira-kira dengan kejadian ini tindakan Rio yang bermain futsal sampai malam hari itu kira-kira melanggar keyakinan kelas dan keyakinan kelas mana yang dilanggar nak? Tidak memiliki kedisiplinan dan tidak
meyakini membagi waktu itu penting. Baik itu. Meyakini. Kira-kira bersedia nggak memperbaiki kesalahan itu? Bersedia Pak. Oke, nggak bersedia. Jadi kalau Rio bersedia, tentu Rio mau menjadi orang seperti apa ke depan? Saya ingin diri saya ini memiliki kedisiplinan yang baik dan dapat mengatur waktu dengan tepat. Oke, jadi begitu. Jadi Rio akan membagi waktu dengan tepat. Menurut Rio, kalau Rio bisa membagi waktu dengan tepat, disiplin, itu rasanya seperti apa? Tentu saja diri saya bangga Pak, karena diri saya itu dapat membagi waktu dan mempunyai kedisiplinan yang sangat baik. Oke, begitu. Jadi Bapak yakin Rio bisa memperbaikinya dan kembali berprestasi di bidang akademik ya. Di samping futsal itu juga, tetapi atur. Jadi di samping mengatur waktu sehingga berprestasi di bidang akademik. Kapan rencana Rio memulai perubahan itu? Setelah saya keluar dari sini, saya akan mengubah sikap saya hingga saya dapat menjadi orang yang disiplin dan dapat mengatur waktu Pak. Oke, terima kasih kalau begitu Rio. Silakan Rio keluar. Ya Rio Andika Mane, saya ingin mengucapkan kepada Bapak Suprijal terima kasih banyak karena telah menyelesaikan masalah saya dengan segitiga restitusi yang dapat membuat saya menjadi disiplin dan dapat menghargai waktu. Sekali lagi terima kasih Pak. Hari ini Mas tidak membawa catatan. Catatan selalu Bapak ingatkan agar catatan itu jangan tertinggal. Jadi menurut Dimas, karena Dimas hari ini meninggalkan catatan, terus catatannya lengkap nggak itu kira-kira? Nggak lengkap ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Dimas langgar? Bertanggung jawab ya. Kira-kira kenapa catatannya bisa diingat? Kalau boleh Bapak tahu, apa alasannya? Bukunya mirip sama buku PPKN. Kira-kira menurut Dimas untuk kedepannya gimana biar nggak tinggal lagi? Tadi kan sama di bukunya. Kira-kira gimana biar kedepannya nggak tinggal lagi? Sampul mungkin cocok ya? Atau dibuat sampul, membedakan sampulnya. Kira-kira cocok nggak gitu? Kalau misalnya sampul bukunya berbeda, misalnya matematika tadi buat merah, atau mungkin ditulis aja di sini catatan matematika, nanti buku satu lagi catatan PPKN, bisa gitu. Itu saran dari Bapak aja. Atau gimana menurut Dimas yang rasanya mudah lah untuk Dimas mengingat kita nanti mencari buku malam untuk memasukkan dalam tas, bisa jelas membedakan mana catatan matematika, mana catatan PPKN. Oke. Yang lebih parah dari Dimas ini sih banyak. Cuman kan kita sebagai siswa yang baru, harusnya kita mencontoh yang lebih baik lagi kan. Nggak boleh kita mengikuti kawan-kawan kita yang salah. Ya, Dimas itu nggak perlu terlalu merasa bersalah. Setelah SMA mau apa cita-citanya?
tunggal. Jadi apalagi kita kan anak tunggal ini kan, harapan orang tua satu-satunya kan gitu. Nah, maka sudah pasti di dalam hati kita itu punya tanggung jawab yang besar. Selain untuk diri kita sendiri, juga untuk orang tua kita. Ya, cita-citanya bagus, Bapak sangat mendukung. Semoga ke depan nanti bisa tercapai. Tapi untuk mencapai sesuatu cita-cita yang besar itu harus dimulai dari sekarang. Ya kan? Kita sebagai siswa, jalani atau pedomani keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat. Setelah kejadian hari ini, kira-kira Dimas perubahannya ke depan itu seperti apa? Ada niat dari hati Dimas sendiri, dengan keyakinan Dimas sendiri, ke depannya merubah perilaku Dimas menjadi yang lebih baik lagi. Bukan cuma di pelajaran Bapak aja, di pelajaran yang lain juga diusahakan jangan sampai ada catatan yang tinggal atau ada catatan yang tidak lengkap. Karena kalau tidak ada catatan atau catatan tidak lengkap, maka apa yang kembali belajar di rumah? Kan nggak ada. Ya kan? Ya gitu ya. Terus Nanda, kenapa tidak mengajar tugas? Pendapat saya Pak ya, bukan berarti tidak mengerjakan tugas Pak. Kalau sebenarnya pendapat saya juga mau mengerjakan tugas tapi ditunda lah gitu Pak. Tunggu dulu lah, masih ada urusan lain gitu. Malah urusan tanggung tidak lebih, memang urusan tadi menyenangkan lah Pak, tapi ya lebih kita istilahnya nggak bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas ini. Ayo adalah tunggu dulu lah, nanti aja lah ngerjakannya malam lah. Saya nggak bekerja-kerjaan tadi Pak. Ya, terus kenapa nggak dikerjakan? Bukan berarti malas untuk mengerjakan Pak. Menurut saya. Kalau boleh Bapak tahu kesenangan apa? Misalnya apa yang biasa dilakukan apa? Nongkrong sama kawan main game, jalan-jalan, kadang ya main futsal juga Pak. Pakai enak happy, berarti itu kesenangan. Jadi Pak, Tapi sekedar mengerti nggak? Ada satu nilai kebajikan yang dihilangkan gara-gara kesenangan yang ada. Ada kebajikan apa yang hilang, keyakinan apa yang hilang dari diri Isnanda? Masalah tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Ini Bapak bukan jalan, Bapak kan tidak pernah salah. Bapaknya usahakan jangan lagi mengerjakan tugas, pastikan orang bertanggung jawab. Karena
apa kira-kira yang akan kita lakukan untuk tentang masalah tugas kita memperbaiki sendiri beberapa anak siswa luar dalam mengerjakan tugas bersama tidak ada kebenaran lagi untuk mengerjakan tugas apapun itu ya, Pak. Saya Dimas Praditya. Waktu pertama kali saya dipanggil oleh Pak Ilham, saya merasakan takut ya. Ternyata hanya ditanyai soal kepribadian seperti rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini. Rasanya saya lega dan dapat motivasi sehingga lebih bersemangat untuk belajar di sekolah ini. Saya bernama Yuskandar, kelas 12 IPS 4. Saya berada di dalam kelas, lalu ada seorang guru memanggil saya pun merasa ketakutan, dibawa ke kantor. Habis itu kami duduk berbincang, ternyata tidak apa yang saya pikirkan. Kami membahas nilai-nilai sebagai siswa yang baik, belajar yang baik, dan keyakinan yang baik. Dan setelah itu saya pun merasa lega, ternyata tidak ada apa-apa, sangat asyik lah. Saya pun mendapatkan motivasi dari arahan-arahan yang diberikan kepada saya. Ibu dengar ada keributan di kelas. Ada apa? Ini Bu Windy, tugas saya rusak. Kesel Bu, saya sudah bersusah payah sejak tadi malam membuatnya. Bukannya minta maaf, dia malah membuang tugas saya ke tong sampah. Oh, kalau ibu jadi Ica, ibu akan kesal ya, karena tugas itu sudah dilakukan dan dibuat dengan sebaik-baiknya. Apakah benar yang dikatakan Ica, Win? Benar Bu, dan nggak sengaja saya sedang bersandung dan bermain kecil menuju kamar saya. Jadi mejanya tersenggol. Botol minumnya jatuh menimpa kertas tugasnya. Ijanya marah-marah, besar pula suaranya. Saya kan jadi malu dilihatin teman-teman yang lain. Baiklah, di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah dan yang benar. Tapi ibu mau bertanya kepada kalian, apakah yang kalian lakukan itu benar? Tidak. Keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Tertiban Bu, Apalagi, Win? menghargai antar sesama Bu. Kalian sudah tahu akan hal itu. Keyakinan kelas kita buat kemarin itu secara bersama untuk apa? Agar kalian lebih memahami nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan dalam pergaulan kita sehari-hari. Kalau sudah seperti ini, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Minta maaf Bu. Tapi bagaimana dengan tugas saya Bu? Nanti ketika Pak Junior masuk, tugasnya harus dikumpulkan. Bagaimana, Min? Apakah kamu bisa membantu Ica untuk menyelesaikan tugasnya? Bisa Bu, tapi saya tidak ada uang untuk membeli kertas karton dan sepeda. Oh, kalau untuk kertas karton dengan spidol nanti kita bisa ambil di TU. Sekarang yang penting apakah kalian bisa mengerjakan tugasnya secara bersama-sama? Bisa Bu. Baiklah, untuk Windy, kesenangan itu bisa dicari dengan cara yang lain. Tidak mesti berlari-lari kecil di kelas. Hal ini kan berakibat seperti sekarang ya, sangat merugikan Windy. Begitu juga dengan Ica. Tidak semua permasalahan harus kita selesaikan dengan marah-marah. Ibu harap Ica lebih bijak lagi ke depannya. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan? Minta maaf. Silakan. Iya, maafin aku juga ya Win. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, Bu Nawan. Ibu panggil kamu kemari, ini terkait dengan hasil ulangan kita kemarin. Ibu sudah periksa, ini hasil ulangan. Ada masalah apa sih nggak hasil ulangan tidak tuntas hari ini? Saya hari itu lagi tidak baik Bu. Oh, perubahan suasana hati atau yang kamu sebut mood itu normal ya nak, jika sesekali terjadi. Tapi ibu di sini manggil kamu bukan untuk memarahi, namun mari kita sama-sama berpikir ya Gunawan. Menurut ibu, kamu adalah salah satu siswa yang mampu dan menguasai KD 3.3. Hal ini nampak dari keseharian kamu, dari tugas yang dapat kamu selesaikan, dari keaktifan kamu di kelas, benar tidak? Iya Bu.
Jadi apa kerugian yang kamu alami karena perubahan moodmu? Selama saya menjadi tidak tuntas dan saya harus mengikuti remedial. Ada lagi? Capek Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Bersemangat dan berusaha dalam belajar Bu. Oke. Menurut Gunawan, bagaimana cara kita mengatasi hal ini agar tidak terjadi? Saya akan lebih berkonsentrasi dalam belajar dan pada saat ulangan. Ada lagi? Saya akan mengingat akibat saya bersemangat pada saat ulangan itu. Baiklah, kamu sudah memahaminya. Jadi, lain kali atur perasaan kamu sesuai dengan kondisi dan situasi ya, Kak. Baik Bu. Akan kami sampaikan salam. Ini setiap belajar memang sering baca novel ya? Seperti ini ya. Bagaimana perasaan kamu tadi pada saat ibu tegur? Malu ya? Oke. Nah, ibu ingatkan kamu pada saat belajar ini ya, kamu jangan buka buku lain selain pelajaran kimia. Nah, ini ibu lihat kamu membaca novel. Nah, kira-kira apa sih alasan kamu membaca novel? Ya karena seru aja buat tadi malam nggak sempat baca lagi sedih sama sekolah. Tadi pada saat ibu tegur kamu, semua teman-teman kamu ikut menyalahkan kamu. Jadi bagaimana perasaan kamu sekarang? Malu ya. Oke. Jadi bagaimana supaya perasaan kamu bisa kembali lagi percaya diri di depan teman-teman kamu? Kira-kira apa kamu lakukan? Nggak baca novel lagi. Tidak membaca novel lagi. Baiklah, jadi gini ya, ibu juga sama seperti kamu. Terkadang ketika kita hobi dengan sesuatu, kita lupa waktu, ya. Kita tidak ingat waktu, kita lupa tempat di mana kita melakukannya. Nah, saran ibu, apabila kamu hobi membaca novel, kamu boleh baca di luar jam-jam pelajaran sekolah atau ketika guru tidak ada, kamu juga boleh baca novel, ya. Jadi ibu tidak melarang kamu. Oke. Baiklah, untuk mengembalikan kepercayaan diri kamu dengan teman-teman kamu, nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman kamu bahwa apa yang kamu lakukan itu kamu sudah merasa bersalah ya. Oke, jadi bagaimana perasaannya nak? Lumayan ya, sudah tidak merasa sedih lagi. Sakit, iya. Rasain. Dengar ya, orang miskin kayak kamu gak cocok berteman sama kita. Culun. Apaan tuh? Kasian banget ya. Kita temenin yuk. Sabar ya Ben. Gimana kalau kita ngadu ke ibu? Ayo. Nggak apa-apa. Tapi mereka udah keterlaluan banget. Kita harus kasih mereka pelajaran. Ayo. Silakan duduk. Tadi ibu dengar dari si Feni kalau dia merasa sedih karena di kelas dia merasa dilecehkan. Apakah benar apa yang dirasakan Feni? Enggak ada. Kami nggak ada ngapa-ngapain. Tadi kami cuma duduk main-main. Kami nggak ada ganggu-ganggu dia. Benar seperti itu. Benar Bu, nggak ada. Kamu Rama? Iya Bu, saya nggak ada. Sebenarnya coba kamu ceritakan yang sebenarnya, tidak boleh bohong sama ibu ya. Tadi dia masuk kelas, terus duduk, udah gitu aja kami cerita-cerita. Kami nggak ada ganggu kamu kok Feni. Benar Feni? Jangan-jangan kamu fitnah mereka nih Feni? Nggak ada Bu, Feni nggak ada fitnah orang ini. Gak jelas
kelas kalian yang mendorong. Gak ada, katanya tadi lagi main-main, gak ada ganggu-ganggu kamu. Oke, sudah. Oke, coba kamu ceritakan yang sebenarnya bagaimana. Tadi pas masuk kelas nggak sengaja nyengkal dia, terus kami ngapain dia cupu, terus dia nggak pantas Bu di sekolah situ. Sekolah ini kan sekolah bagus, jadi dia nggak pantas. Kami cuman ngatain apa yang sebenarnya kok Bu. Kalau dia cupu, dekil, miskin. Oke, baiklah. Ibu sudah mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi nak, ya, apapun kondisi teman kita, ya, ini sekolah kita ini adalah sekolah milik bersama. Kalian sadar nggak? Kalian sudah melanggar kesepakatan kelas kalian. Bahwa kita kalian sudah melanggar, tidak menghargai sesama teman. Iya kan? Iya Bu. Ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu, nak, sebenarnya itu sudah menyakiti hati kalian, hati teman kalian. Ya. Jadi apa yang kalian inginkan, ya ibu tahu apa yang kalian rasakan. Mungkin kalian ingin mempunyai teman yang sepadan dengan kalian, ingin mempunyai teman yang gayanya sama seperti kalian. Tetapi apapun kondisi teman kita, itu harus kita terima dengan baik. Bagaimana menurut kamu, Feni? Apakah kamu masih merasa nyaman sekelas dengan mereka? Nah, bagaimana ini? Feni sudah merasa tidak nyaman nih dengan kelas kalian. Bagaimana kita selesaikan permasalahan ini supaya kalian sama-sama merasa nyaman? Iya Bu, kami nggak bakal kayak gitu lagi. Kami sadar kami salah. Iya Bu, kami berjanji nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, Feni gimana? Mereka sudah berjanji nih tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Apakah kamu bisa menerima, Feni? Bisa. Oke. Jadi ibu harap kalian ya jangan lagi ada perbuatan-perbuatan kalian yang tidak menghargai teman kalian. Apapun kondisi teman kalian, mereka adalah bagian dari kalian, keluarga besar di kelas kalian. Baiklah. Nah, ibu rasa kalian saling meminta maaf dengan Feni ini. Apakah kamu bersedia meminta maaf? Bersedia Bu. Bersedia. Oke, silakan minta maaf sama Feni. Feni, maafin aku ya. Aku berjanji gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Maafin aku juga ya, Fen. Maafin aku ya, Fen. Ngatain kamu. Ayo, Feni jangan sedih lagi. Mereka sudah merasa kamu merupakan bagian dari keluarga di kelas 11 IPA 1. Jadi jangan ada lagi perbedaan ya, ibu harapkan. Ibu percaya anak-anak ibu merupakan anak-anak yang saling menghargai sesama teman. Baik, jadi masalah ini sudah selesai. Ibu harap tidak ada lagi masalah-masalah yang seperti ini. Oke, boleh kembali ke kelasnya ya. Terima kasih ya Bu. Sarah dan Akbar tahu kenapa ibu tahu ya. Begitu anak-anak ibu, kemarin ini sudah jadi diunggah kalian bertengkar di kelas. Kalian tahu perbuatan kalian itu salah dan melanggar peraturan kelas. Oh ya nak ya, tapi kalian sadar itu perbuatan saya. Sadar kalian melakukannya ya. Kalau begitu, jika perbuatan kalian sadar melakukannya dan mengganggu keamanan kelas, kalian tahu perbuatan itu merugikan diri kalian dan merugikan kegiatan belajar. Perbuatan kami mengganggu keamanan kelas dan kenyamanan teman-teman di kelas juga. Ruginya karena kalian kawan berhenti belajar untuk diri kalian sendiri, tahu ruginya di mana? SPO bisa dipanggil akibat perbuatan ini. Terkait pelajaran, rugi enggak? Berarti perbuatan kalian menyebabkan kerugian orang lain sama diri sendiri, kan? Paham kalian ini perbuatan yang salah. Jadi ini ke depan, apakah kalian mau berjanji tidak akan bertengkar lagi, tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi di kelas?
perbuatan. Berjanji ya, Akbar tidak mengganggu sehari-hari, apalagi ini menjadi masalah paham. Iya kan, Nak, kan? Nah, kalau sudah berjanji tidak akan melakukan lagi karena sudah tahu dampaknya merugikan kalian. Oke? Bisa kalian tetap berteman dan meminta maaf atau saling memaafkan sesama kalian karena kalian kan satu kelas. Ya, harus tetap berteman dan saling memaafkan. Bisa apa? Bisa. Saran dulu, kamu yang diganggu Akbar, apakah kamu mau berteman dengan Akbar dan memaafkan perbuatan Akbar? Tidak mengulangi kesalahannya. Dengan Akbar? Sarah mau memaafkan kamu dan berteman. Jangan mengulanginya kembali. Akbar, ini ke depan kira-kira sikap kamu harus bagaimana? Ubah dengan cara jangan cepat salah paham. Akbar kenapa meminta surat STO kepada Sapi? Karena takut orang tua. Berarti kamu sebelumnya ada masalah ya? Berarti kamu mau melakukan masalah kembali, bahkan sudah melakukan. Kamu paham ini salahnya berapa kali ya, Nak ya? Saya kapok. Kapok ya? Jadi kedepannya bagaimana lagi nih? Ya, buatkan peraturan, lakukan peraturan yang sudah ditetapkan. Ya, Nak ya? Kalau begitu kalian sekarang Akbar yang paham, kedepannya bertemanlah yang baik, jangan bertengkar lagi. Silahkan Akbar, minta maaf sama kawannya. Salah, minta maaf ya. Nggak ada mengulangi salah lagi. Ya, jadi ke depan ibu sudah kelas 12, sebentar lagi akan sekolah. Jangan buat kesalahan lagi. Taati peraturan kelas, belajar yang banyak, terus sikap yang baik ke depannya. Jangan cepat berprasangka kepada orang. Jangan emosi. Ditanyakan dulu sama ibunya jika ada masalah atau sama teman. Paham ya, Nak ya? Jadi ini lanjut masuk kelas, belajar seperti biasa. Ibu ke depan tidak mendengar lagi yang tentang berkelahi, ya. Silakan masuk ke kelas. Nah, kemudian ya.
Seseorang itu melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi karena mengharapkan sesuatu. Misalnya diberi hadiah atau misalnya penghargaan dari orang lain yang berupa ujian-ujian dan lain sebagainya. Nah, motivasi yang ketiga, nah ini sebenarnya yang harus kita miliki pada diri kita masing-masing, yaitu kita melakukan sesuatu itu karena motivasi ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, karena nanti beberapa kali kita berikan penelitian dari saya. Baik itu. Biasanya kita dalam menjalankan sesuatu itu sering dikurangi oleh hukuman atau penghargaan. Ya, biasanya hukuman itu akan membuat orang merasa tidak nyaman. Dan biasanya kalau orang itu hanya akan membawa seseorang tapi yang sifatnya sementara. Atau dari sisi penghargaan maka orang tersebut tidak melakukan sesuatu yang diinginkan. Nah, di sini tentang konsekuensi ini bagaimana perbedaan dengan tadi antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu biasanya membuat orang tidak nyaman dan biasanya hukuman tersebut dibuat atau ditetapkan oleh pihak tertentu tanpa diketahui oleh pihak lain. Misalnya dalam sebuah sekolah ada peraturan sekolah yang biasanya itu ditentukan oleh pimpinan atau orang-orang berkepentingan yang lain, atau biasanya kalau kita membuat peraturan kelas itu biasanya guru sendiri yang menentukan apa itu hukumannya tanpa diketahui oleh murid-murid kita. Nah, kalau konsekuensi perbedaan dengan hukuman, kalau konsekuensi ini sesuatu peraturan atau kesepakatan yang dibuat setelah disetujui oleh pihak lain. Misalnya kalau kita melakukan peraturan sekolah itu disepakati oleh keluarga sekolah, atau kalau kita melakukan peraturan di kelas akan itu sudah disepakati oleh keluarga kelas, yaitu guru dan guru yang lain. Baik, ini merupakan pengaruh dari penghargaan. Yang pertama ada sifat jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek berarti efeknya untuk masa waktu yang singkat. Kalau yang jangka panjang itu efeknya untuk waktu yang lama atau bisa jadi berpengaruh di masa depan kita. Nah, ini kerjasama yang tidak efektif sama seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, di sini penghargaan yang berusaha utama seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa penghargaan itu tidak berusaha utama. Maksudnya begini, ketika si A dengan si B melakukan suatu hubungan pekerjaan, misalkan si A memberikan suatu pekerjaan kepada si B, maka si B akan melaksanakannya apabila dijanjikan sebuah penghargaan. Apabila tidak dijanjikan sebuah penghargaan, maka si B tersebut akan melaksanakannya. Kira-kira seperti itu atau itu. Ini di sini penghargaan dapat menentukan kualitas. Maksudnya begitu. Jika seseorang melakukan sesuatu berdasarkan sebuah penghargaan, maka
dia akan melakukannya sesuai penghargaan yang dijanjikan. Misalnya begini, ada dua orang tadi, istilah tadi, si A mengatakan kepada si B untuk melakukan sesuatu dengan penghargaan yang katakan kurang memuaskan menurut si B. Maka si B akan melakukannya ya sesuai dengan kualitas penghargaan yang dijanjikan tadi. Artinya begini, kalau penghargaan yang dijanjikan itu tinggi, maka si B tersebut akan melakukan dengan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si A. Tapi apabila penghargaan tersebut ya mungkin tidak sebanding dengan tugas yang diberikan, maka si B tersebut ya melaksanakan tugas tersebut ya ada saja sesuai dengan penghargaan yang sudah diberikan. Ya ini sih seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terkait memanfaatkan kreativitas biasa kita lakukan di sekolah. Misalnya ada siswa kita yang prestasinya bagus, maka akan kita beri tingkat 1. Kemudian apabila ada siswa kita yang prestasinya kurang baik, maka akan diberi ranking atau berangkat ke bawah. Ini akan seperti penjelasan sebelumnya ada 8 besar hubungan antara murid tersebut dengan teman-teman. Oke, ini sebenarnya yang harus kita lakukan yang dikatakan seperti itu. Jadi setiap apapun yang akan kita lakukan itu memang benar-benar motivasi dari dalam diri kita sendiri tanpa mengharapkan penghargaan atau menghindari hukuman. Yang memang benar-benar sesuatu yang kita lakukan atau sesuatu yang kita lakukan itu merupakan motivasi dari dalam diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, sekian yang dari saya untuk materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Di awal pembukaan tadi ucapan salam sudah saya tumpahkan oleh saudara sebelumnya, dan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terima kasih kepada Bapak Ibu dan Provinsi yang telah menyampaikan materinya tentang motivasi perpolisian, hukuman dan penghargaan. Luar biasa sekali. Oke, selanjutnya langsung saja penyajian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sufrizal SPD dengan materi konstitusi atau konstitusi kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan menerangkan materi tentang restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan sistem positif bila ada seseorang berbuat salah pada mereka melakukan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemungkinan besar jawaban kita akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan atau bahkan melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman dan merasa bersalah. Nah, ciri restitusi ini Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika berbuat salah, kita jangan marah untuk menebus kesalahan yang membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokus ke sana, maka mungkin yang berbuat salah akan fokus pada tindakan eksternal, yaitu menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan, bukannya yang bersifat internal, yaitu pada upaya perbaikan diri. Jadi pada restitusi diharapkan kita memperbaiki diri siswa melalui kesadaran pribadinya. Begitu Bapak Ibu ya.
dalam menangani kasus anak, nanti kita gunakan apa yang disebut dengan istilah restitusi. Nah, dalam restitusi itu kita tidak menentukan siapa salah benar, tetapi kita meninjau kembali tentang menstabilkan identitas anak, apa yang kita lakukan. Nah, salah satu cara untuk menstabilkan identitas anak itu dengan menggunakan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Tidak bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Itulah minimal kata-kata yang kita gunakan apabila terjadi kesalahan pada anak. Kita tidak menghukum, tetapi mempertanyakan hal-hal seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, baru yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu, kita coba mengatakan kata-kata yang positif di antaranya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kamu pasti bangga menjadi positif karena kamu telah memiliki sesuatu yang lebih buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini kita validasi tindakan yang salah. Sehingga anak-anak kita menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan pada saat itu, baru disadarinya. Kemudian setelah validasi tindakan yang salah, baru kita tanyakan keyakinan mereka. Dan sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas yang naik menjadi keyakinan kelas. Anak-anak sudah mempunyai keyakinan sendiri dan kita sepakat di dalam kelas. Nah, dalam menanyakan keyakinan pada kasus anak tersebut, kita cukup tanyakan lagi apa
siswa-siswi kita. Di sekolah, siswa-siswi kita terbentuk karakternya. Jadi kita berharap semua di sekolah merupakan penyayangan bagi mereka. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat berasal daripada karakter yang lebih rinci dan konkret. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pemetaan yang universal. Itu nanti bisa Bapak Ibu baca bahwa untuk membentuk proses keyakinan kelas ini harus ada kolaborasi antara semua lembaga yang ada di sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin membuat suatu keyakinan kelas, langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan pertama sekali Bapak Ibu boleh berkomunikasi dengan pimpinan, kemudian Bapak Ibu melakukan diskusi dengan guru-guru atau rekan sejawat atau wali kelas, kemudian Bapak Ibu melakukan atau mempraktekkannya di dalam kelas. Nah, ini prosedurnya. Nah, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan langkah? Ya. Nah, keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang disepakati oleh semua warga yang ada di kelas. Jadi dalam keyakinan kelas tidak ada hukuman atau pengikut, karena ini merupakan hasil dari kesepakatan semua siswa-siswi yang ada di kelas. Untuk contoh yang nyatanya seperti ini ya Bapak Ibu, kita Bapak Ibu khususnya wali kelas atau guru dan sendiri juga terpakainya. Bapak Ibu bisa menggunakan seperti sticky note ini ya Bapak Ibu, warna-warni supaya menarik, karena siswa kita cadangan yang menarik ya. Sticky note ini nanti kita tempel boleh Bapak tulis seperti ini. Kemudian yang masing-masing dari siswa kita boleh memberikan apa yang mereka menuju impian kelasnya. Kemudian dari beberapa keyakinan siswa kita membuat suatu kesepakatan bersama. Jadi setelah nanti kita membuat kesepakatan, kita akan diolah secara bersama-sama dengan berdiskusi semua siswa-siswi yang ada di dalamnya, sehingga nanti terbentuklah keyakinan kelas. Keyakinannya disediakan di kelas. Ya Bapak Ibu, boleh nanti ditanya-tanya ini keyakinan kelas, keyakinan kelas betul satu. Jadi semua siswa-siswi yang ada di dalamnya sudah setuju dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, kemudian menandatangani. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu saudara sebuah keyakinan kelas. Jadi menurut saya ini sangat bagus sekali dilakukan oleh semua wali kelas supaya peraturan itu betul menjadi sebuah keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira seperti itulah mengenai keyakinan kelas. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Suci yang telah memberikan materi yang baik. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Suparti SPB. Materi kebutuhan asasi manusia kepada Ibu Suparti SPB kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya
kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Apa coba kasus di kelas? Ada
sebagai seorang guru, terus terang selama ini mungkin sekitar 50% dalam penerapan mengatasi tindakan anak-anak bermasalah. Inilah posisi yang sedang saya lakukan. Terus terang saya di sini merasa sesat. Memangnya seperti apa menghukum itu? Di sini seorang penghukum guru itu biasanya menggunakan hukuman fisik, baik verbal maupun fisiknya yang dilakukan. Saya walaupun seorang anak, terus terang saya pernah melakukan berbagai. Makanya di awal saya katakan setelah mengikuti saya merasa salah dan mudah-mudahan ke depan ini tidak saya lakukan. Nah ini contoh-contoh dalam hukuman verbal seperti tumbuhi pukulan saya, awas seperti itu. Jadi kata-kata ini nantinya senantiasa akan membuat siswa itu semakin jatuh harga dirinya. Ya, jadi sebaiknya posisi ini ke depan tidak dilakukan terkait juga dengan sesat. Next, posisi yang kedua biasanya dalam kata itu adalah membuat rasa bersalah. Ya, di sini seorang guru mengambil posisi ini biasanya menggunakan kemungkinan orang lain yang merasa tidak nyaman, bersalah atau merendah diri. Biasanya menggunakan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, sehingga anak merasa bersalah dalam dirinya. Jadi jika timbul rasa bersalah dalam dirinya, maka ia akan menilai bahwa dirinya itu buruk. Jadi tindakan ini sungguh tidak adil juga dilakukan oleh seorang pendidik. Kemudian yang ketiga, biasanya seorang guru atau atasan mengambil posisi sebagai teman dalam merangkul anak-anak didiknya atau bawahannya untuk menghindari permasalahan atau memberikan motivasi kepada anak-anak. Nah, biasanya posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan moral untuk mengenali seseorang. Biasanya kalimatnya seperti ini, ayo dong bantu ibu atau bapak. Jadi seperti kata-kata jika. Jika hari ini kita lakukan pada anak, maka nanti ke depannya anak-anak akan seperti kamu pada kita. Jadi jika kita tidak memperhatikannya, ke depannya motivasinya semangatnya bisa sama lagi. Jadi posisi ini juga kurang bagus kita tangkap. Ya. Selanjutnya di sini seorang guru biasanya berdiri sebagai pemantau. Pemantau di sini biasanya mengandalkan catatan atau administrasi terkait dengan hasil perbuatan dan tindakan-tindakan yang dilakukan anak dalam permasalahan. Nah, atas catatan-catatan ini biasanya seorang guru memantau kesalahannya dan memberikan konsekuensi, di mana di awal tadi dikatakan sebenarnya konsekuensi mengamalkan darinya tidak usah dilakukan. Jadi memantau juga bukanlah posisi yang baik kita lakukan. Terakhir, dalam hal ini posisi manajer. Nah, posisi terbaik dalam mendekatkan diri atau mengambil tindakan terhadap siswa di sini yang terbaik adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dengan mempersilahkan murid memenuhi tanggungjawab di dalamnya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini anak-anak kita bimbing
Jadi sekali lagi menggunakan depannya berdasarkan materi ini buat saya, buat teman-teman, kita semua yang bisa menjadi media. Tidak ada lagi hukum yang menjadikan yang menjadi anak. Tidak ada lagi manual yang menjudge anak-anak berdasarkan catatannya sehingga kita dari kesusahan bisa memberi konsekuensi kepada mereka. Jadi mari kita terapkan proses ini untuk menjalankan sisi diskusi sehingga anak tetap bisa bahagia belajar, kita tumbuh dengan sebaik-baiknya sehingga ia berubah yang baik berilmu berakal. Jadi ini adalah posisi foto yang saya sampaikan. Lebih dalam saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pengajar kami Minta Ibu sendiri. Pada sesi kali ini kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang merasa ini akan boleh dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan untuk bertanya. Itu pada materi kami berkenaan dengan posisi kontrol. Dan ini saya adalah guru sebagai pemahaman. Kadang-kadang kita ingin merasakan atau menginginkan anak itu karena kita memahami kata-kata kita, kemudian apa yang kita kata-kata itu akan tercapai. Tapi kadang-kadang posisi teman di sini, kadang-kadang bisa sampaikan kepada guru, bisa sampaikan seolah anak itu kita itu langsung ketemu dia lain. Jadi dalam hal ini saya ingin mengetahui atau mengetahui lebih jauh bagaimana sih batasan guru itu bagaimana. Bisa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu luar biasa sekali pertanyaannya. Baiklah, kepada Pak Supriyatna, silakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak Iwan tentang
luar biasa sekali. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Bilda. Selanjutnya kita di sini motivasi dari Ibu Suci Ariyanti. Kepada Ibu Suci kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu sudah menyaksikan ya bagaimana caranya daripada materi yang ada dalam program guru bergerak. Jadi di sini kami mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo bergabung dengan program ini. Program yang sangat bagus sekali menurut kami akan kami merasakan sendiri. Nampak lah ini. Kan sini tadi. Proses belajar dan semua. Sekali lagi terima kasih seluruh